Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sukses berwirausaha. Di sini saya akan menceritakan dari seorang pengusaha sukses yang bernama Sani Kamengmau. Kita mulai saja ya. Definisinya, sukses berwirausaha adalah suatu kehormatan, prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berhasil dan beruntung. Kisah pengusaha sukses dan cara mengikuti jejak mereka. Membuat sebuah usaha untuk terus berkembang dengan cepat dan baik tentu saja bukanlah perkara yang mudah bagi para pelaku usaha, terutama untuk usaha kecil dan menengah yang biasanya juga terkendala akan modal. Ada bermacam-macam cara yang bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis UKM untuk bisa mengembangkan usaha mereka supaya dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang terpenting dalam melakukan usaha tersebut adalah kesabaran dan juga memusatkan tenaga serta pikiran untuk terus berusaha mengembangkan usaha. Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang tidak sedikit. Semakin keras dan cerdas dalam berusaha, akan semakin baik dan cepat pula hasilnya. Kisah para pengusaha yang berhasil dari nol. Tidak hanya itu, mengembangkan sebuah usaha kecil atau mikro menjadi usaha menengah hingga menjadi usaha besar membutuhkan sebuah strategi yang matang agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat perjalanan Sani Kamengmau dalam mengelola bisnisnya. Sani Kamengmau juga termasuk pengusaha sukses yang berasal dari bawah. Pria yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini telah berhasil membuat produk tas dengan merek yang bernama Robita. Tas yang satu ini sangat populer bahkan di luar negeri, seperti di Jepang dan beberapa daerah lainnya. Bahkan tas ini cukup populer di kalangan para sosialita tanah air karena kualitas dan keunikannya. Sani merupakan orang yang tidak menyelesaikan pendidikan SMA dan nekat merantau ke Bali untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pada awalnya, ia hanya menjadi seorang tukang sapu. Akibat ketekunannya dan juga semangat dalam berusaha, akhirnya ia mencoba untuk berjualan tas dan akhirnya menjadi pengusaha dengan omset yang lebih besar hingga sekarang. Masih banyak lagi pengusaha yang merangkak dari bawah seperti Reja Nur Hilman yang membuat keripik setan. Ada pula Susi Pujiastuti, sang pengusaha wanita nyentrik yang saat ini menjadi Menteri Kelautan. Dan ada juga Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo yang memiliki usaha catering. Walau memiliki seorang ayah yang berstatus sebagai presiden, namun Gibran tidak menggunakan kuasa dan dana ayahnya, namun menggunakan usahanya sendiri secara mandiri.
Tips sukses bisnis UKM, usaha kecil dan menengah. Berkaca dari keberhasilan beberapa pengusaha di atas, tentu memerlukan kerja keras dan disiplin tinggi. Tidak hanya itu, strategi ataupun cara jelas sangat menentukan kesuksesan mereka membangun usaha sejak awal. Lalu apa saja cara yang dilakukan para pengusaha tersebut hingga akhirnya sukses? Yang pertama adalah buatlah strategi yang baik dan matang. Ketika menjalankan sebuah bisnis atau usaha, terutama untuk usaha skala menengah ke atas, dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan yang baik dan juga matang agar usaha Anda dapat berkembang menuju level yang lebih baik. Buatlah sebuah strategi dan perencanaan mulai dari pemasaran, biaya, visi misi, target, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan juga membantu para pelaku usaha agar dapat memperhitungkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan serta tidak melenceng dari target. Selain itu, strategi ini digunakan agar pengusaha juga dapat selalu fokus dengan adanya strategis bisnis. Baik itu untuk waktu bulanan maupun tahunan, akan membuat Anda bisa lebih fokus dan lebih baik dalam menjalankan usaha Anda nantinya. Yang kedua, kenali pesaing-pesaing Anda. Tips sukses bisnis UKM yang selanjutnya yaitu cobalah untuk mengenal dan mengetahui baik strategi ataupun hal-hal yang dimiliki oleh para pesaing Anda, termasuk juga kelebihan, kekurangan, cara promosi, dan lain-lain. Dengan mengenal para pesaing, terutama mereka yang berhasil, juga dapat membuat Anda mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak dilakukan. Hal ini juga menuntut Anda untuk terus selalu melakukan hal yang berbeda dengan para pesaing dengan cara inovasi dan kreasi baru. Hal tersebut agar Anda memiliki nilai tambah dan juga agar dilirik oleh para konsumen dibandingkan dengan banyak produk lain dari para pesaing. Yang ketiga, hemat biaya operasional bulanan. Ketika Anda akan mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar, Anda tidaklah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar atau lebih banyak, terutama untuk hal-hal yang dirasa tidak perlu. Para pelaku usaha tidaklah mesti mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam hal operasional saat awal usaha dibuka. Usahakan agar Anda hanya mengeluarkan biaya untuk hal yang penting dan memang perlu dilakukan saja, supaya Anda tidak kehabisan biaya sebelum mendapatkan laba yang cukup untuk membesarkan usaha Anda dengan lebih besar lagi. Khususnya untuk mengembangkan yang satu ini, usaha dan kreativitas Anda sangat diperlukan untuk bisa menekan biaya-biaya yang tidak perlu dan bisa dihemat. Carilah ide-ide dalam hal marketing atau pemasaran yang hanya memerlukan biaya yang kecil dan murah, seperti melakukan marketing melalui jalur online, seperti membuat toko online dibandingkan dengan membuat atau menyewa toko di mall yang pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Survei harga pasar. Jika Anda ingin mengembangkan usaha Anda menjadi lebih baik, sudah seharusnya Anda mengetahui nilai harga pasar secara umum, real time, dan tidak lengkap.
Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui harga pasar yang sebenarnya dan mengetahui harga secara tepat dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui harga pasar secara real time, Anda bisa bersiaga dan mengambil langkah baru jika harga yang ada di pasaran mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Faktor yang membuat Sani Kamengmau sukses adalah fokus dan ulet kunci sukses bisnis UKM. Strategi dan tips di atas sifatnya adalah teknis atau skill, kemampuan yang harus Anda kuasai agar UKM Anda sukses. Namun di balik itu ada sifat mental seorang pengusaha sukses yang harus Anda miliki, yaitu fokus dan ulet. Tanpa sikap mental tersebut, apapun strategi Anda tidak akan berhasil. Jangan mudah menyerah dan gampang tergoda terhadap usaha musiman yang baru core bisnis atau kompetisi Anda. Sekian cerita dari seorang pengusaha yang sukses. Semoga kita ada gambaran untuk memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi sukses nantinya dalam bidang usaha. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.